Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yamesa Aulia dari kelas 10 BEMPA 6 akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan dengan ciri tertentu. Ilmu yang mempelajari tentang prinsip dan cara pengelompokan makhluk hidup ke dalam golongan tertentu disebut dengan taksonomi. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup terbagi 5. Yang pertama berdasarkan persamaan, yang kedua berdasarkan perbedaan, yang ketiga berdasarkan manfaat, yang keempat berdasarkan ciri anatomi dan morfologi, dan yang kelima berdasarkan ciri biokimia. Yang pertama itu berdasarkan persamaan. Contohnya itu misalnya sapi dan kuda. Misalnya sapi itu hewan herbivora, terus kuda juga hewan herbivora. Terus kalau sapi hewan mamalia, kuda juga hewan mamalia. Kedua berdasarkan perbedaan. Contohnya ayam dengan kambing. Misalnya ayam hewan omnivora, kambing hewan herbivora. Misalnya ayam hewan ovipar, kambing hewan vivipar. Yang ketiga berdasarkan manfaat. Yang pertama itu tumbuhan sebagai tanaman hias, contohnya mawar, melati, anggrek, bugenvil, dan lainnya. Terus ada juga tanaman sebagai sayuran, contohnya bayam, kangkung, kol, sawi, dan lainnya. Itu contoh sebagai manfaat. Yang keempat berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Kalau morfologi itu berdasarkan ciri bagian luar makhluk hidup, sedangkan anatomi itu berdasarkan ciri bagian dalam makhluk hidup. Yang kelima yaitu ciri biokimia. Contohnya itu jenis-jenis enzim, jenis-jenis protein, DNA. Nah, itu tuh gunanya untuk menentukan hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Selanjutnya yaitu takson dalam klasifikasi. Takson itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu kingdom. Kingdom itu ada 2, yaitu kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Kalau Animalia itu untuk hewan, sedangkan Plantae itu untuk tumbuhan. Di urutan kedua ada divisi atau filum. Divisi itu untuk tumbuhan dan filum itu untuk hewan. Contohnya itu ada moluska, Porifera, Arthropoda, Chordata, dan lainnya. Di urutan ketiga ada kelas, contohnya itu mamalia, aves, reptil, dan lainnya. Di urutan keempat ada ordo, di urutan kelima ada famili. Nah, di famili itu biasanya nama jenis itu ditambah dengan ae di belakangnya. Contohnya Falcondiae untuk elang, Galliae untuk ayam, Casuariae untuk burung kasuari. Di urutan ke-6 ada genus, dan di urutan terakhir yang ke-7 ada spesies. Selanjutnya kita akan membahas sistem tata nama makhluk hidup. Ada 5 aturan yang harus digunakan saat menulis sistem nama dalam klasifikasi makhluk hidup. Terdiri dari 2 kata, yang kata pertama itu genus dan yang kedua itu spesies. Terus penulisan kata genus itu harus menggunakan huruf kapital. Kata spesies itu biasanya menggunakan bahasa Latin. Kata spesies harus berbeda dengan kata yang lainnya. Misalnya spesies itu harus dibikin garis miring atau hurufnya dimiringin, atau juga boleh digaris bawahi. Jika lebih dari 2 kata, maka kata selanjutnya harus diberi tanda hubung. Pengembangan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama itu sistem 2 kingdom, ada kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Yang kedua itu ada sistem 3 kingdom, ada kingdom Monera, Plantae, dan Animalia. Yang ketiga itu ada sistem 4 kingdom, yaitu kingdom Animalia, Plantae, Monera, dan Fungi. Yang keempat ada sistem 5 kingdom, ada kingdom Animalia, Plantae, Monera, Fungi, dan Protista. Yang kelima ada sistem 6 kingdom. Yang pertama sistem Animalia, Plantae, Fungi, Porifera,
Eubacteria, dan Archaeobacteria. Terakhir adalah identifikasi makhluk hidup. Itu adalah upaya untuk mencocokkan suatu jenis makhluk hidup dengan kategori tertentu yang telah diklasifikasikan dan telah diberi nama ilmiah oleh para ahli. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.